Baik, selamat siang Pak Febri Kurniawan. Selamat siang Pak Ya, Dadang. eh, apa rencana pertemuan kita hari ini, Pak? Itulah Pak Dadang, saya mau coaching tentang masalah saya Pak Dadang. Ya, masalah apa yang akan Bapak kemukakan hari ini, Pak? Eh, Masalah keluarga Pak Dadang. Masalah keluarga. Eh, Masalah kebun kopi saya Pak Dadang. Ya, bagaimana Sebenarnya, kebunnya, Pak? sebenarnya gini Pak Dadang. Pada saat kemarin itu awalnya dulu kebun kopi itu kan saya tanam sama ayah. Hmm, Kemudian itu tahun 2017. ya, Kemudian setelah beberapa tahun diserahkan kembali untuk saya kelola. Pada awalnya dulu saya tidak ikut setelah kita tanam dengan ayah, kita nggak ikut karena beliau masih kuat seperti itu. Jadi kemarin baru 6 bulan diserahkan kembali. Eh, yang menjadi masalah itu Pak Dadang, adik perempuan saya yang nggak terima dia ayah bahwa ayah itu yang menyuruh mengelola dengan saya, itu sebenarnya masalah Pak Dadang. Kalau menurut saya sih tidak ada masalah diserahkan ke dia. Oh, ayah saya tidak percaya. Kenapa? Karena itu yang namanya kita di Minang kan ada harta pencaharian kan Pak Dadang. ya, Jadi intinya bagi ayah sama ibu saya itu harta itu kalau bisa tidak dibagi. Jadi dalam polanya harta tersebut dikelola terus sampai anak cucu mereka tetap dapat bagian, dibagi begitu Pak Dadang. Jadi hasilnya saya kelola, saya dan untuk saya pun tidak ada dikatakan berapa untuk saya yang mengelola, nggak ada dibilang. Saya disuruh mengelola saja supaya itu bisa terbagi nanti buat cucu-cucu dia itu mau membantu sekolahnya seperti itu Pak Dadang. Jadi yang heran saya adik saya kok seperti itu bilang. ya. Jadi kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang, Pak? Ya Pak Dadang. Kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang gitu, Pak, dalam permasalahan ini, Pak? Rencana saya mau berbagilah sedikit Pak Dadang, mungkin bisa kita pecahkan nanti bagaimana solusinya. Nah ini saya masih tetap lanjut bantu orang tua seperti itu Pak Dadang kan. Sebentar Pak Dadang, bikin sama udal lah. Aja bantu adik nak, ayah sedang kuliah. Ya. Jadi ingin sedikit berbagi Pak Dadang, mungkin nanti saya tuh enjoy bekerja bantu orang tua, adik saya paham seperti itu Pak Dadang. Sebenarnya kami beradik kakak sebenarnya aman-aman saja Pak Dadang. Kami ada 4 orang, 3 orang kami laki-laki, saya anak kedua, yang di atas saya laki-laki juga, yang perempuan ini nomor 3. Yang laki-laki satu lagi itu yang terakhir Pak Dadang, nomor 4. Bagi kami laki-laki tidak ada masalah karena itu niat orang tua, ya harta-harta mereka kok kan seperti itu kalau kita laki-laki. Jadi kalau bagi adik perempuan ya mungkin ada masukan dari keluarga mertuanya. Nah, jadi yang penguasa harta itu perempuan kan seperti itu. Jadi karena sudah dibilang sama orang tua dulu itu kan waktu lebaran haji, waktu lebaran haji kemarin kami dikumpulkan lagi, ya marah-marah lah orang tua Pak Dadang. Tapi yang tidak enaknya marahnya ke siapa, Pak? Ke Bapak atau ke adik yang tidak terima itu Pak Dadang. Oh iya. Yang tidak terima dia Pak Dadang. Jadi secara tersirat sudah nampak bagi kita, bagi kami itu suaminya yang apa namanya itu yang supaya menggosok terus supaya harta itu ke dia kan seperti itu.
Oh iya iya. Jadi Ada pihak ketiga ya. ya ada pihak ketiga. Sebenarnya kan itu kalau secara agama pun atau secara adat pun kan kita kan kalau udah diapakan oleh agama, jadi adat hanya menyokong kan seperti itu Pak dalam sebenarnya kan. Nah, dari sini sampai sini Bapak kan sebagai laki-laki nih dari saudara Bapak yang perempuan itu, apa kekuatan yang ada yang untuk Bapak capai gitu Pak? Maksudnya apa kekuatan yang Bapak ada dalam diri Bapak untuk mencapai tujuan Bapak itu? Bagaimana kebun ini bisa bisa apa namanya bisa dikelola dengan baik gitu Pak? Eh itu Pak Dadang, eh, karena setelah 6 bulan kemarin kebun kopi itu kan saya ikutkan ke pameran nasional Pak Dadang. Iya iya. Ke pameran nasional kita tuh sudah dapat yang namanya sertifikat rasa secara nasional. Oh Hmm, itu jauh jauh di atas ekspektasi saya sebenarnya. Di atas hmm, nilai 8 sama rasanya dengan kopi yang di Aceh. Jadi ya, memang varietas kopi kita tuh kopi Aceh. Jadi sama sama rasanya dengan pola yang dilakukan oleh orang Aceh. Jadi di Sumatera Barat yang belum ada kopi Gayo itu untuk mencuat nilainya. Jadi ya, dengan ya. permintaan pasar secara nasional sekarang memang luar biasa Pak Dadang, harganya itu bisa ngikut. Kalau menurut saya harga itu kan bergantung dengan kualitas. Jadi Hmm, kalau dengan seperti itu Pak Dadang insya Allah lancar lah Pak Dadang seperti itu. Jadi ya, mungkin bukan kita seuzon dengan suami adik saya. Oh, mungkin karena sertifikat itu tuh mungkin Pak Dadang yang dipermasalahkan. Karena hmm. jarang loh orang-orang yang dapat sertifikat. Oh ya gitu. Berarti oh itulah kekuatan dari Bapak ya. Kemudian apa kemungkinan atau peluang yang akan bisa Bapak ambil gitu Pak? Kalau untuk jenis usaha Pak Dadang, uh, peluangnya alhamdulillah sudah kita gerus terus. Kita Hmm, sudah kerjasama dengan Basnas, dengan ya ya. kita binaan Basnas. Hmm, Kemudian pasar nasional kita sudah dapat. Tinggal lagi permasalahan di keluarga ini Pak Dadang. Yang hmm. perlu dirembukan dengan keluarga seperti itu Pak Dadang. Berarti itu semacam hambatan dan gangguan gitu ya Pak ya? Iya Pak Dadang. Hmm. Kira-kira apa solusinya menurut Bapak gitu Pak? Kemarin sudah kita bahas juga dengan kami bertiga, adik kakak, supaya kita bahas. Cuman menurut saya agak kurang fair juga, gitu. Cuman agak sedikit keras. Nggak mau dibawa serta aja adik yang perempuan. Cuman kalau saya menurut saya itu nggak etis pula kan. Hmm, Karena kita pulangnya eh, pulang kita kan ke rumah orang tua kan adik kan punya hak juga di sana kan seperti itu. Jadi ada kalanya hati saya mengikut ke kakak dan adik, abang dan adik saya memang orangnya agak sedikit keras Pak Dadang. Jadi ya. ada kalanya di sana, ada kalanya juga saya kasihan melihat adik perempuan saya. Jadi seperti itu Pak Dadang. Rencana saya Pak Dadang mau saya bicara empat mata lah dengan suaminya seperti itu Pak Dadang. Mau ngopi-ngopi lah berdua gitu kan. Apa sebenarnya permasalahannya? Kalau mau ikut Sefka ayo, tapi kalau seandainya mau mengendalikan, nah itu nggak bisa. Nah, karena orang tua saya sudah wanti-wanti, karena itu nggak mungkin nanti misalnya anak abang saya butuh uang sekolah atau kuliahnya nanti, nggak mungkin lah dia yang berikan kan seperti itu. Iya. Nggak etis pula kan, menambah kerja dia seperti itu. Jadi memang itu rencananya. Maaf Pak, tadi Bapak mengatakan Bapak berapa orang bersaudara Pak? Empat orang Pak Dadang. Yang paling tua Pak, Paling tua sekarang di Kalimantan Pak Dadang. laki-laki Pak perempuan ya Pak? Laki-laki, laki-laki. Yang nomor dua, Nomor 2 saya Pak Dadang. laki-laki nomor tiga, Nomor 3 yang perempuan itu Pak Dadang. yang terakhir, Laki-laki juga Pak Dadang. berarti dia anak perempuan tunggal ya sendirian. Iya, iya. Disitulah Hmm, ruwetnya Pak Dadang. iya iya karena dia di dalam adat kita ya Pak Febri ya, Iya, harta itu kan eh,
kalau dalam adat ya atau Ya. untuk wanita perempuan. Tapi dalam agama mungkin dikaji lagi Pak, ya kan berapa persen untuk perempuan, berapa persen untuk laki-laki. Ya. Ya dari sini kira-kira Pak, Bapak sudah mendapatkan tadi solusinya. Kemudian adakah prioritas utama Pak? Prioritas utama saya memang untuk orang tua Pak Dadang. Untuk Apapun orang cerita tuanya. mereka, saudara-saudara saya yang memang orang tua saya yang saya dahulukan. Kenapa saya bilang seperti itu Pak Dadang? Karena yang pertama sudah hutang ke sana sini waktu kami kuliah kan. Hmm. Nah, sekarang masih ada hutangnya, masih ada Oh, utang kami pendidikan kami. Jadi itu yang mau saya selesaikan dulu gitu Pak Dadang. Nah, jadi hmm. memang saya agak kalau untuk apa yang disuruhkan ke saya oleh orang tua, saya ngotot seperti itu aja Pak Dadang. Itu Iya, aja iya. bagi saya lagi. Kira-kira apa strategi untuk itu Pak? Kan Bapak sekarang yang untuk melunasi utang untuk pendidikan. Apa strategi Bapak kira-kira untuk ke depannya gitu Pak? Strateginya ke depan, insya Allah Pak Dadang, eh, sekarang kan belum musim apa, belum musimnya gitu Pak Dadang Iya, ya. iya. Belum sedang musim kopinya, tapi buahnya sudah ada. Dan buahnya terus aja kalau kopi gayo ini Pak Dadang. Hmm. Cuman pada saat musim yang sekarang, pemanenan yang sekarang saya cukupkan peralatan Pak Dadang. Sampai mesin bajak di kebun itu lengkap, mesin-mesin pengolahan di sana lengkap Pak Dadang. Alhamdulillah. Kemudian nanti pada bulan 9 ya kita semuanya pada saat panen raya itu semuanya sudah pakai mesin Pak Dadang. Jadi nggak terlalu banyak pemakaian tenaga manusia. Jadi efektivitas pekerjaan itu yang lebih untungnya nanti Pak Dadang. Ya, itu strategi dalam perkebunan. Strategi Bapak untuk menyelesaikan masalah dengan adik Bapak ini kan Bapak ingin bercerita dengan suaminya. Iya, Nah, iya. kira-kira apa lagi Pak? Menurut Bapak strategi yang lebih aman lah gitu. Soalnya ini kan beda apa namanya? Beda ranah ya. Ini Bapak sebagai istilahnya sebagai eh, bukan dia kan sebagai sumando tuh Iya. maksudnya Pak. Iya, iya, iya. Bapak sebagai mak rumah. Rumah. Nah, kira-kira untuk menjaga hubungannya nanti Pak, biar tidak ada yang saling anak mau tuh saling-saling saling kecewa lah gitu. Iya, iya, iya. Nah, Pak kira Pak, kan waktu di Minang tuh kan agak sensitif dengan piti ke piti Pak. Iya, iya. Nah, dengan uang ini kan sensitif. Jadi seandainya nanti Bapak ajak eh, berbicara empat mata, apakah ada strategi lain dikira Pak untuk mengatasi masalah ini Pak? Ada Pak Dadang, dalam rencana saya, kalau kemarin kan sudah dijelaskan oleh orang tua Pak Dadang kan bahwa Hmm. kedudukan hartanya seperti ini. Jadi pengelolaannya seperti ini kan seperti itu oleh ayah sama ibu saya Pak Dadang. Hmm. Kemudian kan ada satu lagi, kebetulan kan keluarga kita penghulu itu kan datuk itu kan yang di keluarga kita Pak Dadang pas Mama Kontan seperti itu Pak Dadang. Jadi rencana kita mau bicara dengan dia menyampaikan dulu kemungkinan dari mama itulah yang lebih bagus kalau menurut hemat saya Pak Dadang. Karena Oh kalau iya. kita maklumlah mama rumah dengan Sumando Pak Dadang kalau keras dia nanti kan tidak mungkin pula kita Nah, ya itu Pak. Pak Dadang. Karena karena sifatnya Semando ini sama kayak Abu Deteh Tungku ya Pak. Iya ya Pak Dadang. Jadi itu Jadi solusinya mungkin Pak Dadang yang terakhir nanti Pak Dadang kan. ya solusinya berarti dikomunikasikan dengan nenek mama mungkin ya Pak ya, Iya iya Pak Dadang. dengan mama ataupun dengan padat. Kira-kira Pak, bagaimana jangka waktunya Pak? Dalam waktu dekat ini Pak, nunggu panen dulu atau gimana Pak? Oh, rencana saya dalam waktu dekat Pak Dadang karena supaya saya bisa full, kemudian nanti hasilnya juga bisa dinikmati bersama Pak Dadang. Jadi kalau masih seperti ini kan saya serahkan sama orang tua saya kan, Hmm, kan anak mereka pun kan nggak dapat juga nanti hasilnya akhirnya kan. iya iya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ini bisa saya selesaikan itu Pak Dadang.
Nah, oke. Apa ukuran keberhasilan rencana Bapak itu, Pak? Ya kalau menurut saya ya dalam keluarga lah Pak Dadang bisa lagi saling bercanda, bisa lagi makan bersama seperti itu Pak Dadang. Jadi Oh iya. kebersamaan itu ada lagi kan. Berarti sekarang adik Bapak ini agak agak ada konslet gitu sama keluarga Bapak gitu. Iya, iya Pak Dadang. Gara-gara Iya, kebun ini. iya gara-gara kebun ini. Kebun Bapak ini luas tuh. Berapa hektar ukurannya? Oh, sekitar 2 hektaran lah Pak Dadang. Hasilnya berapa, Pak? Kalau dalam satu kali panen sekitar kalau dalam satu kali musim itu sekitar 4 ton ada Pak Dadang. 4 ton. Iya. 4 ton tuh kalau dirupiahkan Wih, luar biasa kalau harga sekarang Pak Dadang. Kali berapa, Pak? 100.000 sekarang Pak Dadang. Kali 100 sekarang Pak Dadang. 4 ton. 1 kilo Gila kan Pak Dadang kan? berapa, Pak? Itu Satu makanya kilo kadang 100 sekarang Pak Dadang. 100.000. Iya, 100.000 kali 4.000 kilo. Wih, 400 juta, Pak. iya. Itu sekali panen. Bukan sekali panen Pak Dadang dalam waktu musim 4 bulan. Ya. Waktu musim 4 bulan, kemudian 4 bulan ke depan Nah, 400 juga. mulai sedikit lagi sedikit dia dulu selama 2 bulan masa dia pembungaan dulu kan. Hmm. Nah, kemudian masa pembungaan berikutnya ya segitu lagi Pak Dadang tergantung lagi pengolahan lahan kita kan. Kalau bagus pengolahan lahan bisa lagi naik, bisa saja turun kan. Oh Luar iya, biasa iya. kalau kopi ini Pak Dadang tuh makanya dengan harga sekarang pula Pak Dadang kan. Berarti 400 juta sekali 4 bulan, 8 bulan ya dekat 1 M ya, Pak ya? Iya, iya. Ya pantesan ya. Iya, karena iming-imingnya besar Pak Dadang. Kalau harga sekitar 50 jutaan hasil satu kali panen, enggak mungkin lah. Hmm. Ini bisa beli Fortuner langsung kan. Beli rumah Cik, Pak. Iya iya ya. Berarti ini persoalannya masalah di keluarga adik Bapak ya. Iya, iya. Karena yang jadi pertanyaan Pak, ini kebun ini sebenarnya harta milik siapa, Pak? Orang tua kah Orang atau tua. Orang tua dibelinya Pak Dadang. asli orang tua? Iya, dibelinya. Dibeli oleh orang tua dulu Pak Kemudian Dadang. orang tua pernah nak mewasiatkan Pak, oh ini untuk si Anu Pernah sepetak. Pak Dadang, Ah, pernah. Untuk kami bertiga aja Pak Dadang, nggak ada untuk adik perempuan itu. Tapi kami kan sebagai laki-laki di Minang, nggak mungkin lah kami bawa. Jadi seperti itu Pak Dadang. berarti 2 hektar tuh dibagi 3 gitu Pak. Iya, bagi tiga. Kenapa nggak dibawa yang perempuan nih Pak? Nggak dibagi Oh, Pak? karena ada satu lagi yang dibelinya khusus untuk adik perempuan itu Pak Dadang. Oh, nah Nah, yang satu lagi itu berapa hektar? ada 1 hektar Pak Dadang. 1 hektar. Iya, lebihan buat dia daripada buat kami kan seperti itu Pak Dadang. Jadi karena ini sudah kopinya sudah kami tanam dulu, nah kan itulah masalahnya sekarang. Saya ketawa aja kan lihat kan. Oh. Jadi yang bagian adik bapak ini nggak dikelola gitu. Oh, sudah dikasih kemarin itu udah ditanaman kopi juga Pak Dadang. Hmm. Anehnya sudah ditanam kopi dulu sekitar 3.000 batang lah Pak Dadang. Hmm. Tapi dicabut untuk ditanami jeruk. Nah, sekarang dia tanam lagi kopinya kan. Nah, Ya. Nah, udah ditanam semuanya Pak Dadang. oke, baik Pak. Kan Bapak sudah mengemukakan solusinya tadi, kemudian Bapak tadi sudah menyampaikan bagi jangka waktunya kapan akan Bapak sampaikan kepada suami adik Bapak itu. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana ke depannya ini Pak? Ya harus selesai lah Pak Dadang kalau komitmen saya itu memang harus selesai karena itu merupakan suatu tanggung jawab saya juga kan yang untuk menyelesaikan itu diemban sama orang tua. Nah, Hmm. karena yang di kampung hanya saya Pak Dadang dengan adik perempuan itu. Tambah adik laki-laki ya udah sibuk pula dengan keluarganya. Oh, Ya, berarti berdua ya tuh yang lebih dominan di rumah ya Pak ya. iya, iya. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak?
Kalau untuk menjaga komitmen, rasanya yang semuanya itu bisa membantu itu Pak Dadang. Yang baik itu ayah sama Ya, ibu ya. saya itu Ayah ya komitmen. mm, Ya. Cuman kan nggak kuat lagi untuk apa namanya berkonflik itu kan kadang air matanya dekat aja kan karena namanya orang tua yang ya, udah ya, ya. sekian umurnya kan. Kalau menurut saya Pak, itu yang adik perempuan Bapak ini kan dia perempuan. Kalau rata-rata pada umumnya kalau yang perempuan itu lebih dekat ke ayahnya. Nah, jadi langkah-langkah baiknya nanti Bapak mencoba untuk berkomunikasi lah dengan ayah untuk menyelesaikan dengan adik Bapak ini. Karena ya rata-rata yang perempuan ini pasti mendengarkan kata ayahnya dibanding abangnya ya kan. Rata-rata ini entah kalau di keluarga Bapak lah. Nah, jadi itulah kalau menurut saya ya Pak ya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari apa namanya dari permasalahan Bapak ini kira-kira Pak? Ya tindak lanjutnya seperti itu Pak Dadang ya, intinya kita jalani dulu, kemudian berhasil nggak berhasilnya nanti ya, ya kalau serba ruwet ini harus dipikirkan seperti itu Pak Dadang. Ya. Lima katibo lalaya kan itu Pak Dadang. Yang penting intinya kebun tidak terlantarkan, karena itu bagaimana pula nanti untuk orang tua kan seperti itu Pak Dadang. Ya Pak. Nah sekarang bagaimana perasaan Bapak sekarang Pak? Setelah menceritakan pada saya Pak, perasaan Bapak? Agak lega Pak Dadang ya, dia ada teman tempat curhat. Agak lega ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya kalau masalah harta itu kalau menurut saya ya Pak, kalau di Minang kita ini yo sensitif mana gitu Pak. Harus pada jali ya. Kalau nak berjali namuh Pak. Sama songak aku jojo adik awak. Iya Pak Dadang. Nah, sementara hubungan awak adik kakakku sampai mati. Nah, gitu. Iya Pak Dadang. Tapi nak ada orang kayak itu sampai nak ada awak segala macam awak dia tak jadi adik awak. Dia tak jadi keluarga kan. Iya Pak Dadang. Lah, baik Pak Febri. Lewat sana Pak Febri. Kita sudahi percakapan ini. Selamat siang Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.